Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali, sahabat setia BTIKP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Kita berjumpa kembali dalam podcast Bidik Bincang Pendidikan yang dipersembahkan oleh Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, kali ini masih bersama saya Fahdi. Beberapa menit ke depan nantinya kita akan berbincang banyak bersama narasumber hebat yang telah kami undang untuk hadir di studio kami di BTIKP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, sahabat BTIKP, narasumber kita kali ini adalah seorang guru dari Kabupaten Tapin, tepatnya dari SMP Negeri 1 Rantau. Dan kiprah beliau cukup menarik kalau kita gali dari data beliau, karena bagaimana upaya beliau untuk mengajak ya siswa-siswanya itu untuk lebih aktif, terutama dalam pembuatan media ajar. Nanti kita akan bertanya seperti apa media ajar yang beliau angkat bersama siswa-siswanya. Tentu ini menarik karena jarang ya siswa itu dilibatkan kalau dalam pembuatan media ajar. Biasanya guru, tenaga pendidik itu yang banyak membuat. Nah, kali ini ada namanya Mak Usung gitu ya. Seperti apa? Mak Usung itu seperti apa? Bersama Pak Joko Purwanto SPD, guru dari SMP Negeri 1 Rantau yang sudah hadir di studio BTIKP Provinsi Kalimantan Selatan. Langsung kita sapa beliau. Selamat pagi Pak Joko, apa Iya, kabar? selamat pagi, Pak. Alhamdulillah. Sehat. Kabar, alhamdulillah Pak ya. Terima kasih hadir di studio kami. Ini langsung dari Rantau ya? Iya, langsung dari rantau ini. Langsung dari Rantau. Ini lumayan nih, 3-4 jam ya. Dari rantau ya 3-4 jam. Ya, terima kasih nanti kita akan diskusi banyak, berbincang banyak terkait salah satu program ya, yang Betul, betul. namanya Mak Usung. Mak Usung ini kan apa ya, Ya, mengangkat gitu ya, ya. Mak Kalau Usung. orang Banjar kita gitu ya, Ya, ngusung gitu ya, iya, Mak mangkat gitu Usung ya. mengangkat gitu ya, menggendong atau Betul. apa. Tapi ternyata ini ada kepanjangannya media ajar ulahan siswa. Media ajar buatan siswa gitu ya. Tapi kalau bahasa Banjar ulahan itu kan buatan ya, media ajar ulahan siswa saurang. Wah, jadi siswa sendiri yang bikin nih ya. Iya, Ya, betul, betul. program Mausong nanti kita akan bicara banyak nanti sahabat bagaimana nantinya program Mausung ini media ajar ulahan siswa seorang ini yang di apa ya dibuat bersama-sama dengan guru dengan murid-muridnya Pak Joko. Nanti kita akan tanya. Tapi sebelumnya saya ingin Pak tanya Pak Joko. Ini di SMP Negeri 1 Rantau sejak diangkat kah atau sebelumnya di sekolah lain? Ya, saya diangkat jadi guru itu sebenarnya tahun 2009, Pak. 2009. 2009 dan penempatannya itu kita tahu kalau kita guru baru gitu ya, Ya. penempatan pasti dilempar ke ujung gitu kan. Oh, Dan sakit kebetulan tuh dilempar. dan kebetulan saya dilemparnya ke daerah pegunungan. Hmm. Tepatnya di SMP Negeri 2 Batung. SMP Negeri 2 Batung. Ya betul, itu perbatasan dengan daerah Itu Paramasan, kecamatan Kabupaten Banjar gitu ya. kecamatannya Kecamatannya Kecamatan Piani. Piani. Iya. Itu dekat jalur Paramasan tadi. Betul. Jadi kalau kita mau ke daerah Tanah Bumbu gitu ya, kan ada kan lewat dalam, tembus ke Paramasan, nah situ daerah pojok situ, perbatasan jadinya. Kecamatan Piani ya. Kecamatan Itu Piani. arahnya di mana itu? Kalau dari saya Banjarmasin? dulu kalau misalkan berangkat, tiap kali berangkat kerja tuh kita lewatnya lewat Kandangan malahan, Pak. Lewat Kandangan. Lewat Kandangan. Jadi lewat daerah Padang Batung gitu kan, karena jalannya lebar, Ya. jadi ya lumayan rame gitu kan. Sedangkan lewat Rantau sendiri aksesnya susah. Itu rumah di Banjarbaru. Rumah Banjarbaru. Jadi berangkat Subuh gitu kan. Sampai sana Senin itu ya kalau memang jalan lancar kita akan on time, kalau tidak ya pasti akan terlambat gitu kan. Dan kemudian saya akan nginap di sana sampai hari Jumat lu udah balik lagi. Berarti di situ ini ya perjalanannya selain susah itu sekitar tahun 2009 mulai diangkat. 2009. Itu jalannya udah agak nyaman. Alhamdulillah sih jalan udah nyaman gitu kan, tapi memang kendalanya kita di akses listrik. Pada saat itu belum ada. Jadi misalkan kalau saya berangkat kerja itu udah dianggap orang hilang deh sama orang rumah gitu kan. Artinya kita itu komunikasi juga komunikasi nggak ada gitu kan. Kalaupun kita padahal mau handphone sudah ada ya. handphone sudah ada. Jadi kalau misalkan kita mau komunikasi sama orang rumah gitu ya,
kita harus daki per bukit dulu, Mm-mm. misalkan di kebun karet gitu, Mm-mm. ada beberapa spot sinyal. Kebun karet di Ya, sana. Jangan-jangan baru punya kita kebun coba. karet sendiri nih di sana setelah sekian Baru tahun. beberapa hektar gitu ya. Bonus. Bonus gitu ya. Ya, berarti naik bukit Betul, dulu. betul. Jadi benar ya cerita, saya pernah membaca di media itu waktu rame-rame NBK ya. Ya, betul. UN atau apa dulu AN ya. Ya, NBK itu Ada betul. anak-anak itu yang mengerjakan ke atas bukit. Betul. Jadi di daerah situ memang ada beberapa spot daerah itu yang memang sinyalnya agak kuat gitu kan. Nah, jadi kalau kita misalkan ada beberapa memang dulu waktu yang ramenya NBK harus menggunakan itu, kita ke daerah-daerah itu gitu loh. Kita bawa beberapa perangkat ke sana, kita kerjakan di sana. Bahkan ada yang gurunya yang naik gitu ya. Ya, cari penguat sinyal gitu kan. Iya, betul. Jangan-jangan pelakunya nih ya. Salah satu, Pak. Salah satu pelakunya. Jadi wow. Iya. Jadi memang cerita di sana itu memang ya bukan hanya cerita semata gitu ya. Jadi memang benar-benar perjuangan kita di daerah pegunungan memang seperti itu. Masuk 3T berarti ya? Daerah terpencil. Kalau daerah Tapin itu dulunya daerah saya memang termasuk gitu kan. Tapi setelah tahun 2000 ya di bawah 2020-an gitu, 2015-an itu udah agak lagi. Ya, jadi di data Kementerian Desa Tertinggal udah nggak masuk lagi. Gitu Jadi berapa tahun di 2009 SMPN 2 Batung Piani. Ya. SMPN 2 Piani. Mulai tahun 2009, kemudian saya mutasi itu tahun 2022. Berarti 13? Ya, 12 tahunan. 12 tahunan ya. 12 tahunan. Jadi dari CPNS, padahal nggak pengen mutasi ya sebenarnya ya. Tahu beliau. Sebenarnya ya kita mungkin ada beberapa alasan memang gitu ya. Tapi memang kalau benar nggak mau mutasi. Jangan-jangan nanti dikembalikan nih kedengeran kadisnya. Ada beberapa alasan yang memang kita tidak berat untuk meninggalkan. Gitu. Ini udah berat ini. Jangan-jangan memang ada kebun karet ya. Jangan-jangan punya tambang di sana. Iya betul, karena memang ada ikatan emosional mungkin juga ya. Awal merintis di sana juga gitu. Berarti masuk sekolah baru kah itu atau? Sekolah baru. Jadi sekolah itu baru dibangun 2028. Kemudian baru ada beberapa murid gitu ya. Kami masuk 2009. Jangan-jangan banyak gurunya daripada muridnya ya. Betul ya. Angkatan saya itu masuk itu yang baru 9 orang. Gurunya yang lama itu ada 5 orang gitu ya. Jadi ada 14 orang. 14 guru. 14 orang guru. Muridnya? Siswanya ya 20-an lah. Iya. 20 guru. Dan siswanya juga umuran SMA. Gitu kan. Kelas 1 SMP tapi umuran SMA gitu. Jadi bingung yang mana guru yang mana murid ya. Betul sekali ya itu. Wow, 12 tahun lebih. 12 tahun di sana. Di SMP 2 Piani. Ya. Dan banyak cerita yang akhirnya dibawa ke kota gitu kan. Tentu. Karena langsung ke SMP 1 Rantau? Langsung. Biasanya itu karena prestasi itu biasanya kalau dimutasi ke sekolah mungkin ada beberapa pertimbangan dari dinas mungkin gitu ya yang akhirnya saya ditempatkan di SMP 1 Rantau. Mengajar apa Pak? Saya kebetulan sebenarnya jurusannya adalah waktu kuliah itu S1 Pendidikan Ekonomi. S1 Pendidikan Ekonomi, kebetulan di SMP SMP itu tidak ada kan khusus untuk ekonomi, sejarah. Nah, akhirnya formasinya itu adalah guru IPS. Iya. Jadi bukan kebetulan sebenarnya, bukan kebetulan. Dan pada saat awal kita diangkat itu satu sekolah itu guru IPS-nya ada 3, Pak. Karena kan dia background-nya beda-beda tuh. Ada yang ekonomi, sejarah, geografi gitu kan. Di satu sekolah itu, di satu sekolah itu pada saat diangkat saya sama teman saya itu ada 3 orang. Ada kemungkinan ngajar mata pelajaran lain? Pastinya. Kalau kita di gunung pasti seperti itu. Ngajar apa? Olahraga. Bener ya? Olahraga sama kesenian. Luar biasa. Ya, berarti gitu. Nanti kita suruh nyanyi aja kalau ngobrol kesenian. Kalau nyanyi saya mah suaranya kayak kodok kecepet aja nih. Tapi ini ya, bagaimana akhirnya seorang guru Joko ini bisa membawa begitu kan
yang backgroundnya pendidikan ekonomi, mengajar PPS, merangkap guru olahraga, penjaskes ya, dan juga guru seni budaya Seni gitu ya. budaya. Ini digodok gitu ya, tapi mau Iya, tidak betul. mau harus gitu ya, Iya karena harus, karena keterbatasan. memang ya keterbatasan daerah-daerah terpencil seperti itu. Jadi istilahnya harus yang serba bisa lah gitu kan, dipaksa buat bisa. Iya. Nah, ada perbedaan signifikan tentu ya ketika di sekolah yang yang di dalam gitu ya, di pegunungan dengan di tengah kota. Tentu ada perbedaan gitu. Betul, itu memang terasa begitu ya. Terasa Jet sekali. lag gitu ketika Iya. SMP 1 nih. Terasa Jadi ya. di Sapras ya, di sarana prasarananya. Jadi kalau misalnya kayak kita di gunung, saya nyebutnya di gunung gitu ya. Kalau di daerah sekolah gunung itu memang kita sarana prasarananya sangat minim sekali gitu kan. Dan dibandingkan dengan di kota justru ya sangat bertolak belakang gitu loh. Tapi perlu juga sih Pak, misalkan pada saat saya di gunung dulu ya, ngajar di gunung itu, saya tuh ingin anak-anak itu merasakan bagaimana mereka tuh bisa pegang komputer gitu tuh. Pegang ya kan? Bisa gitu ya. Iya makanya kan misalnya kayak gitu ya, dia bisa pegang mouse itu bisa geter-geter gitu kan. Nah itu. Jadi setelah listrik masuk gitu ya, saya masuk itu 2009, masih belum ada listrik, 2011-an itu sudah ada masuk listrik gitu kan. Nah itu saya ngangkut PC dari rumah itu Pak. Mengangkut? Ya PC saya biasa main game di rumah gitu kan, saya angkat ke sana, itu saya ajarin anak-anak. Dan itu sore, sesuatu yang menarik bagi mereka. Iya, ya? Jadi sore itu saya ajarin, ya saya suruh main game aja lah dulu gitu kan, biar dia kenal ini loh ini komputer dan sebagainya. Nah terus lama-kelamaan kita ajarin mereka, kalau kita dulu ada 3 program dasar gitu ya biasanya yang ngetik gitu kan, PowerPoint dan sebagainya, pengolah kata ya itu kita ajarin mereka, dan alhamdulillah sih luar biasa antusiasnya gitu loh. Dan sampai juga perangkat desa juga akhirnya ikut belajar di situ gitu kan. Jadi influencer juga gitu ya. Iya, bagaimana mempengaruhi lingkungan. Betul. Makanya saya bilang tadi yang Bapak tanyakan tadi, apakah dengan senang hati buat pindah dari sana, saya rasa berat gitu kan, karena memang sudah seperti kampung sendiri gitu, keluarga sendiri. Sana. Jadi orang-orang sana pun akan bagaimana ya, ini Pak Joko gitu kan berpisah dengan kami. Iya. Ya tapi yang menarik Pak Joko ini program Mausung ini ya. Tapi kalau saya lihat tadi, saya dengar tadi Pak Joko bagaimana awalnya membawa visi ke gunung, anak-anak akhirnya antusias, orang-orang lain juga antusias. Ini berarti memang dari dulu memang ada keinginan untuk mengajak siswa itu kolaboratif dengan guru-gurunya. Betul. Karena apalagi sekarang ya, generasi apa sih, zaman apa mereka ya, generasi Z gitu ya, yang mana lahir sudah dengan teknologi gitu kan. Dan tidak bisa kita pungkiri mereka akan lebih cepat buat ngerti dibanding kita perihal teknologi gitu. Nah, kemudian program Mausung sendiri itu sebenarnya lahir sih dari dari sekolah saya, yang memang teman-teman guru itu yang banyak guru-guru senior tadi, mereka agak kesulitan untuk memberikan materi yang menarik bagi anak-anak gitu. Saya sering ngobrol sama anak-anak di warung, bolos mereka gitu kan. Ngapain nih? Jam siapa? Jam ini. Tapi bukan gurunya ngajak bolos kan? Enggak gitu ya. Jam siapa ini? Jam ini Pak. Gitu. Kenapa? Aduh Pak ngantuk. Ceramah terus Pak ini dan sebagainya gitu. Karena akhirnya dari situlah kita coba ngobrolnya sama guru-gurunya dulu. Enggak marahin gitu, tuh Pak Joko tuh. Kenapa Pak? Enggak marah sama muridnya. Kenapa bolos saya? Antara dua ya, saya dilema juga ya. Oh iya. Marah juga, ini saya dulu nih gitu. Gitu ya, tapi paling tidak kita masuk lah, paling kayak gitu ya. Memang pendekatan sekarang guru itu harus berbeda. Iya, gitu betul, tidak seperti guru-guru kita dulu. Betul Pak. Jangan-jangan kalau kita seperti itu malah mereka nggak masuk sama sekali jadinya kan. Malah mereka berontak gitu kan. Dan orang tuanya yang datang. Nah gitu, jadi awalnya dari yang seperti itu kan. Akhirnya kita ngobrol sama guru-guru, gimana nih untuk media belajar gimana? Oh saya susah Pak bikinnya. Nah dari situ kemudian kita konsultasi sama kepala sekolah gitu kan, akhirnya ya jalanlah program Mausung tadi. Mausung
Media ajar Ulahan ulahan siswa siswa seorang. saurang. Jadi Saurang. siswanya yang bikin, seorang nih dalam bahasa kita gitu Iya. ya, sendiri gitu ya, Hmm. siswa sendiri yang bikin. Itu seperti apa sih Pak? Bisa diceritakan mungkin media ajarnya itu? Ini kan Oke, berarti kalau media ajar tidak satu saja, tidak berarti satu, betul. beraneka media ajar yang Iya, mereka bikin. betul. Jadi memang di awal kebetulan kita dapat bantuan Chromebook gitu ya di sekolah kan. Dapat bantuan beberapa unit Chromebook, 20-an unit Chromebook. Dan itu pada saat saya dimutasi ke sana, itu Chromebook itu dalam keadaan terbungkus rapi. Tahu sendiri kan? Terbungkus rapi artinya, oh ya udah berarti ini sayang banget dengan barang itu gitu kan. Nah, akhirnya kita coba ngobrol dengan kepala sekolah berdasarkan kasus-kasus tadi juga, akhirnya perangkat itu saya dipercayakan buat mengelola perangkat itu. Itu satu dulu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai program Usung tadi, akhirnya anak-anak OSIS pilihan kita itu kita kumpulkan dalam suatu wadah gitu ya. Kemudian kita berikan materi-materi dasar tentang media pembelajaran, bagaimana cara membuat media pembelajaran. Contohnya, misalkan yang gampang sekali kita menggunakan Canva. Ya, jadi mereka kita ajarin bagaimana membuat media presentasi gitu kan, yang memang ya menarik lah gitu loh, tidak monoton. Kemudian bagi anak-anak yang memang ada beberapa anak-anak yang suka action di depan kamera, kita ajarin mereka bagaimana cara menyampaikan sesuatu di depan kamera. Kemudian beberapa orang yang memang gemar mereka untuk mengedit video, kita ajarin bagaimana cara mengedit video yang ya pemula lah gitu kan, tapi paling tidak itu bisa membantu guru-guru di tempat saya. Itu menarik tuh karena melibatkan siswa kan, betul, mereka betul. juga lebih aktif dan apa yang mereka buat itu kan sesuai dengan keinginan mereka. Kalau tadi Pak Joko menyampaikan bahwa ini suka video, ini mereka yang suka bikin presentasi, ini kan jadi mereka sudah ada pemetaan gitu ya. Oh ini kamu yang bikin ini, ini dan akhirnya malah terbantu ya guru-gurunya ya. Betul. Jadi memang kita juga tidak mengecilkan guru kita gitu kan. Jadi artinya dalam pembuatan Mausung tadi, misalkan kita buat perencanaan dulu, kita mau bikin ini nih. Ya, kalian tolong cari riset dulu gitu kan, materinya apa. Tapi sebelum kita garap materi itu, tolong diskusikan sama guru mata pelajarannya. Nah, siapa tahu lepas gitu kan, kita jadi konsultasikan dulu. Kalau misalkan minta masukan sama beliau, misalkan ada tambahan, ini dikurangin dan sebagainya, baru kita garap media itu. Nah gitu. Jadi ada beberapa tahapan proses pembuatannya. Ada banyak siswa yang dilibatkan kalau tadi dari OSIS. Iya, jadi yang jelas kita OSIS itu untuk intinya itu ada 10 orang. Ya, 10 orang. Kemudian untuk yang talent yang lain kita cari yang biasa kan, kalau kita di depan kamera cari yang cakep, pembawaan bagus gitu kan. Nah, itu kita ada beberapa orang. Jadi ya totalnya itu ada 30-an sebenarnya, Pak. Jadi kita bergantian melibatkan siswa-siswa di OSIS itu. Rame jadinya ya? Rame, betul rame. Dan itu juga alhamdulillah sih guru-guru juga senang gitu kan. Artinya enggak ngapain nih bikin seperti ini gitu kan. Enggak, karena mereka juga Bapak Ibu guru juga dilibatkan dengan anak-anak sebelum menggarap, dia konsultasi dulu, Pak gimana ini Pak gitu kan, ada saran nggak. Nah seperti itu. Dan itu akhirnya Chromebook tadi yang tadi terbungkus rapi dan sekarang sudah agak berat kan jadinya kan. Ya, karena dipakai tapi terus itu senang gitu loh, apalagi kalau bantuan kementerian misalnya. Iya betul. Karena kan mereka akan datang, kementerian itu akan datang melihat meninjau sekolah-sekolah yang dapat bantuan. Senang mereka kalau artinya dipakai kan. Artinya dipakai gitu kan. Ya rusak karena dipakai sih lebih bagus gitu ya daripada rusak nggak dipakai gitu kan. Nah itu. Jadi 30 talent tadi itu dilibatkan. Itu dari semua dari kelas. OSIS dulu gitu. Yeah. Kalau yang lain-lainnya mungkin nanti kita ini karena masih sambil jalan gitu ya. Ya kita cari misalkan untuk olahraga gitu kan. Kita tidak bisa melibatkan yang OSIS saja karena mungkin ada beberapa siswa kita yang di luar OSIS tapi dia untuk yang olahraganya bagus gitu kan. Nah, jadi pada saat kita media untuk olahraga mungkin ngambil dari
di luar OSIS itu. Jadi Tapi itu betul-betul tapi kayak semacam ini ya, ada kayak rapat dulu, persiapan perencanaan betul, tadi. betul. Jadi ada tahapan awal kita pasti perencanaan dulu. Mm-mm. Misalkan kita minggu ini kita mau nggarap IPS sejarah tentang kronologis kemerdekaan. Hmm. Nah, nanti siapa yang garap nih? Selain orang yang garap, tolong research dulu materinya apa saja, gitu kan? Yang mau dibawain apa saja, gambarnya lah, apanya segala macam. Kemudian sudah selesai, konsultasikan sama guru mata pelajarannya. Guru PS berarti ya, ya. guru PS Karena atau sejarah. apa gitu. Tentukan dulu nih mau kita bikin apa nih? Bikin media presentasi kah, atau bikin misalkan mind map saja kah, atau misalkan bikin video atau bikin drama cerita misalnya kayak gitu kan. Tentukan dulu itu. Nah, materinya kita diskusikan di sana. Itu yang terasa merdekanya gitu ya. Iya, jadi berasa hidup aja gitu, Pak, gitu kan. Pelajarannya jadi berasa. Jadi masalahnya datang dari mereka, kita bantu, kita fasilitasi untuk menyelesaikan masalahnya gitu kan. Nah, itu. Jadi dari siswa ke siswa sendiri gitu loh. Ya, jadi termasuk guru kesayangan murid juga jadinya. Makanya di Piani tadi agak ini ya, waktu melepas Pak Jokowi ya, agak berat sih sebenarnya. Agak berat. Karena kalau ingat itu Pak ya, hanya perlu waktu 2 minggu sebenarnya saya mutasi gitu kan. Ditelepon dari BKD, Pak SK udah siap. Aduh, 50-50 antara senang dan gimana gitu. Soalnya 12 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Betul. Gitu ya. Tapi tentu ketika Anda ditakdirkan untuk berpindah ke tempat yang baru, tentu ada maksud di balik itu yang baik begitu ya. Betul. Bagaimana kemudian lebih memajukan, memberi manfaat bagi orang-orang di sekitar. Salah satunya tadi bagaimana merubah apa yang terjadi selama ini untuk ke arah-arah yang lebih baik. Tapi memang perlu ya sebenarnya kita ini memanfaatkan media ajar ini berbasis digital gitu ya saat-saat ini. Iya, untuk saat sekarang perlu gitu ya. Perlu dalam artian ya kita penggunanya juga harus bijak juga gitu kan. Karena kita juga tidak bisa memungkiri bahwa perkembangan teknologi khususnya di dunia pendidikan juga semakin pesat gitu kan. Dan anak-anak sendiri juga akses untuk ke situ juga udah banyak sekarang gitu kan. Jangan sampai mereka akses ke sananya udah banyak tapi nggak terarah gitu loh. Nah, jadi memang teknologi pendidikan perlu, tapi tetap kita sebagai guru bagaimana cara mengarahkan anak-anak kita supaya ya jalannya lurus nih gitu kan. Nah, seperti itu, Pak. Tugas guru ada di belakang gitu ya, tidak bagaimana mendampingi dia. Jadi termasuk juga bagaimana memberikan pendidikan karakter dengan tantangan-tantangan. Betul. Karena memang teknologi tidak bisa menggantikan guru gitu kan. Ya, ada beberapa hal yang memang semuanya itu ada di tangan guru gitu loh. Pembentukan karakter tadi gitu kan. Ya, tapi keberadaan teknologi akan membantu guru dalam pembelajaran ke peserta didiknya. Nah, ketika Anda mengangkat Mausung ini, langsung terpikirkah namanya Mausung atau melihat kita coba akronim lain? Mausung, Bahambin untuk sebenarnya gini Pak, awal itu sebenarnya saya itu malah Betty Pak. Betty. Iya, bengkel multimedia. Oh, saya pikir kayak kalau dulu kan kita ada sinetron Betty ya. Betty Lapea ya. Betty Lapea gitu ya. Betty malah kan bengkel apa ya gitu. Bengkel multimedia. Nah, terus karena kita kemarin itu dipanggil Dinas Pendidikan juga kan buat ngisi salah satu inovasi di daerah gitu kan ya. Ini kayaknya kurang menjual nih gitu kan ya, maksudnya kurang ada kearifan lokalnya kurang gitu ya. Apalagi kalau bete ya. Jadi bete gitu ya. Jadi bingung juga apa ya gitu ya. Oh kayaknya ya akhirnya jatuh ke Mausung tadi gitu kan. Mantap sih. Artinya kita Mausung juga ya nggak mungkin sendiri juga gitu kan, filosofinya mungkin ada bisa berdua. Ada filosofi di sana. Dan sebagainya. Mausung ini kan artinya mengangkat sesuatu yang memang harus diperlihatkan gitu kan. Jadi mengangkat, meninggikan gitu ya. Ini luar biasa. Jadi terpikirlah Mausung tadi ya. Akhirnya Mausung. Setelah 40 hari 40 malam. Setelah puasa gitu ya. Dan
Dinas Pendidikan meminta Mak Usung ini masuk ke dalam inovasi daerah. Iya, jadi kebetulan saya juga masuk di guru penggerak di Kabupaten Tapin dan kita masih satu angkatan dan kebetulan saya koordinator guru penggerak di sana. Jadi pada saat itu dipanggil sama kepala dinas gitu kan. Ini teman-teman di guru penggerak wajib begitu kan, kata-katanya wajib gitu. Masukkan satu inovasi ke daerah buat di daerah gitu kan. Nah, akhirnya kita informasikan, kita dorong ke teman-teman buat bikin inovasi gitu kan. Nah, akhirnya kita daftarkan di sana. Ya, saya yakin kalau guru penggerak itu kan biasanya dipanen hasil Dipanen belajar kan, hasilnya, ada iya, inovasi-inovasi ada mereka kan, gitu. dengan aneka akronim gitu Iya, ya, betul. dengan aneka proyeknya inovasi Iya. itu kan kalau di ini ya ditonjolkan atau diajukan banyak inovasi Banyak sebenarnya dari banget, guru betul. penggerak. Dan akhirnya kalau waktu guru penggerak apa inovasi, Pak? Iya, saya pakai Betty itu tadi. Oh, Betty tadi. Betty tadi gitu kan. Heeh. Pakai Betty tadi karena memang awalnya juga udah jalan juga gitu kan. Jadi udah pakai itu Betty. berarti ketika di SMP Rantau sudah SMP 1 Rantau. SMP 1 Rantau. Jadi langsung masuk itu kan kita ya udah deh coba Betty deh karena memang saya senang gitu kan, senang-senang berbau-bau Betty. Gitu. Itu akhirnya ya udah deh Betty aja deh gitu. Nah, dan akhirnya masuk lah. Masuk dan akhirnya Mak Usung ya. Mak Usung yang kita daftarkan. Berarti sudah melalui proses seleksi nih. Masih jalan ini Pak sebenarnya. Masih ada beberapa item yang harus kita lengkapi gitu kan. Karena ada memang beberapa tahapan gitu betul. Yang harus dilalui, apalagi nanti menjadi inovasi daerah. Iya. Kalau tidak salah mungkin sampai ke nasional ya inovasi betul. ini. Sesuai kalau poinnya sudah mencukupi gitu kan, minimal berapa 100 berapa gitu ya, 100 masuk gitu. Ya mudah-mudahan nanti masuk nih Mak Usung. Amin lah, amin. Dari Tapin gitu kan. Amin Pak. Membawa nama, bukan hanya nama Pak Joko, bukan hanya nama SMP 1 Rantau, tetapi juga nama Kabupaten Tapin nanti dengan Mak Usung bisa dikenal begitu ya. Nah, Pak Joko, ada tidak tantangan bagi Anda ketika mencoba mengimplementasikan teknologi ini dalam apa ya, mengimbaskan kepada kawan-kawan, terutama kepada kawan-kawan Anda di sekolah. Kalau kepada siswa tadi sudah diajak nih kan, nah kepada kawan-kawan di sekolah bagaimana? Iya, tantangannya sih sebenarnya lebih ke merubah pola pikir. Ya, karena memang apalagi banyak guru-guru senior itu, aku bentar lagi pensiun gitu kan, aku berapa tahun lagi pensiun, ya udahlah aku cukup dengan media buku aja, cukup aja lah gitu kan. Nah, jadi memang lebih merubah ke mindset teman-teman di sana. Nah, dan kebetulan di sekolah kita kan sekarang di tiap sekolah kan ada komunitas belajar Pak. Kombel ya, di Kombel itu kan. Nah, di Kombel itulah ulun pelan-pelan masuk ke situ. Jadi kemarin itu sebenarnya diawali dari dinas itu mewajibkan lah gitu ya, bukan yang wajib, harusnya meminta kepada guru-guru untuk menyelesaikan pelatihan mandiri di PMM. Ada aksi nyata kan di sana. Kebingungan mereka bikin. Pak Joko, tolong dong. Ulun mau upah pian bola. Waduh, gitu kan. Ulun mau upah pian. Alhamdulillah gitu ya. Ada proyek. Jadi saya bilang, maaf Ibu, ulun jujur aja ulun membantu pian aja. Oh gitu ya. Tapi membantunya gimana? Membantunya bukan kita membuatkan, tapi pada saat di Kombel itu kita memberi mengajari caranya. Itu di kolaborasi. Iya, kolaborasi tadi gitu kan. Kita ini kanvas seperti ini loh, kita bikin sederhana aja seperti ini dan sebagainya. Dan alhamdulillah nih Pak. Alhamdulillah beberapa kali kita 2-3 kali Kombel itu guru-guru yang memang awalnya nih laptop hanya sebagai pajangan aja udah bisa dikatakan bisa lah untuk membuat hal-hal yang seperti itu tadi. Ya, luar biasa ya. Jadi ada komunitas-komunitas itu juga membantu sekali. Apalagi kan BTKP juga memfasilitasi untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Ini kadang ada pelatihan-pelatihan dari BTKP. Banyak tuh kawan-kawan dari ini ya, rantau dari Tapin. Jadi kalaunya dari BTKP kebetulan kita juga berhubungan dengan BTKP juga, kalau saya pribadi itu mulai tahun 2021-an gitu ya. Nah itu ya pada saat pelatihan-pelatihan kita banyak tuh ngajakin teman-teman di daerah gitu kan. Ayo kita ikut yuk diklat-diklat gitu. Apalagi yang terakhir kan banyak ini ya, diklat
pembuatan VR segala Mm-mm. macam gitu kan. Ya teman-teman sekarang antusias sih, alhamdulillah. Mm-mm. Kalau dulu kalau yang ikut pelatihan orang itu aja gitu Iya, kan. Kalau sekarang tuh iya, udah banyak variatif. orang-orang baru, Lu udah lu variasi. lagi Iya, ya. Ketemu Pak Hadi, Jokowi, Pak Jokowi sama iya Pak kan, Hadi itu gitu kan. besok ada kegiatan lagi. Ketemu lagi gitu loh. Sekarang Sekarang udah variasi, udah banyak lah, sekarang udah udah bagus. variasi Ya. ya. Tapi merasa tentu kita sangat terbantu ya dengan adanya BTIKP Betul, gitu ya. betul, betul. Mengajak kawan-kawan untuk Iya. mm, Jadi BTKP kan sering adakan kegiatan kalau nggak dipanggil gitu mm, kan, mm, mm, atau kegiatannya dilaksanakan di daerah. daerah. Nah itu sangat membantu sekali gitu. Dan kita pengen memang antusias kawan-kawan begitu ya, ikut itu. Nanti lomba juga ada nih Iya. Pak Joko. Ya, harus ikut tuh. Kalau saya lomba kayaknya udah di blacklist nih Iya, lomba. yang lain aja gitu kan. Yang lain aja. Iya, lomba ya teman-teman di daerah memang kita kasih motivasi gitu kan buat ikut-ikut lomba seperti itu. Karena keseringan juara makanya di masa lu lagi yang menang gitu kan. Iya, jadi di blacklist sudah nggak boleh ikutan. Terakhir lagi. di BTKP juara saya juara 2 untuk animasi pembelajaran. Terakhir 2022 gitu ya. Belum juara 1 kan? Belum juara 1. Nah, berarti masih ada kesempatan. Alhamdulillah. Nah, kalau juara 1 baru nanti. Nanti dicoba saja lagi ya sampai juara 1. Nanti coba lagi nih. Nah, artinya kita bagaimana apa yang diajarkan kan kita ngajarin animasi itu BTKP. Ada juga memfasilitasi untuk berkompetisinya. Betul. Perlu ya kompetisi perlu, itu ya. Perlu. Jadi menambah semangat sih sebenarnya Pak. Menambah semangat kan. Jadi teman-teman di daerah. Hadiahnya juga bikin semangat kan. Saya terakhir itu dapat hadiah itu anak saya langsung sunat itu. Itu bapaknya gak sunat ya. Anak saya langsung sunat itu. Itu kan kalau sunat ini perlu biaya besar ya. Iya betul. Artinya kan. Iya. Artinya nih yang lain yang nanti ada lomba di BTKP harus ikut gitu ya. Betul. Pak Joko aja sunat gitu. Anaknya aja langsung sunat gitu ya. Tapi ini menarik Pak Joko ya bagaimana kolaborasi yang kita lakukan. Guru dengan Dinas Pendidikan, dengan Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, terlebih dengan BTIKP ini bagaimana mengoptimalkan TIK ini dimaksimalkan dalam dunia pendidikan, terutama dalam pembelajaran. Tinggal bagaimana menyentuh kawan-kawan itu saja lagi untuk bisa memaksimalkan potensi. Potensi itu ada tentu ya. Tentu. Jadi memang di daerah itu Pak potensi teman-teman itu kan luar biasa gitu. Hanya saja memang mungkin wadahnya kurang gitu kan. Kemudian ya stimulus buat mereka, ayo dong keluarkan gitu loh kan. Nah itu aja sih gitu kan. Makanya mungkin salah satunya adalah dengan lomba-lomba di BIMTEK yang diadakan BTKP gitu kan. Itu bisa sebagai pemicu gitu loh kan buat potensi-potensi di daerah-daerah buat muncul gitu. Iya, mudah-mudahan nanti ada kawan-kawan yang berminat gitu ya untuk juga terlibat untuk ikut lomba paling tidak mencoba karena kan yang menang ataupun yang tidak menang itu diundang sebagai peserta. Pasti diundang. Difasilitasi gitu kan. Ke BTIKP. Kapan lagi begitu ya berkumpul dengan para pegiat. Pegiat TIK yang guru-guru pegiat TIK itu kan. Dan TIK itu saya pikir bukan hanya haknya guru TIK ya. Betul. Tapi semua guru mata pelajaran. Betul sekali. Ini kan kena ada aja guru TIK. Iya. Itu yang ditolakakan. Nah, itu kan yang susah ya. Betul. Pelatihan BIMTEK TIK, ada aja guru TIK. Ada aja guru TIK. Guru agama nggak usah deh. Padahal semua harus itu. Semua. Karena ya memang TIK itu sangat membantu sekali dalam pembelajaran gitu kan. Nah, gitu. Ada tidak dampak yang dirasakan Pak Joko ketika anak-anak itu ikut dilibatkan atau tadi mau usung dari ya atau mungkin ketika ada guru-gurunya yang maksimal dalam penggunakan TIK, kesan dari siswa misalnya? Iya. Yang jelas mereka sih lebih semangat ya. Satu, misalkan contohnya, siswa di kelas itu ternyata dia yang bikin, salah satu termasuk tim yang bikin, gitu kan. Satu, dia ada kebanggaan tersendiri. Apresiasi. Apresiasi itu satu. Kemudian yang kedua, kita upayakan materi-materi kita itu yang bisa diterima oleh anak-anak gitu kan. Makanya kita bikinnya tuh lewat dari anak-anak gitu loh. Mungkin ini bahasanya misalkan dia bikin video pembelajaran, bahasanya kan nggak kayak kita nih.
halo saya Bapak Joko. Iya. Kamu mungkin nggak gitu kan? Halo, saya Joko Iya. Purwanto. Iya Nah, kan? anak-anak tidur ya jadinya. Jadi kan mungkin lebih santai gitu ya, Hmm. teman-teman kita belajar Nah, ini iya. hari ini dan sebagainya. Jadi lebih mengena sih sebenarnya ke peserta Interaksi didik. gitu, Iya. karena mereka merasa teman, dia interaksi Iya. itu biar akan lebih dapat Dan gitu ya. dan gurunya juga terbantu dengan itu, tentu saja akan terbantu, dipermudah dengan media-media ajar tersebut. Dan mereka mendapatkan istilahnya ya soft skill ya, Betul. yang tidak mungkin didapatkan mereka di bangku Nah, sekolah. itu juga salah satu ini Pak, salah satu tujuan terselubung saya. Wah, terselubung ada itu kan. misi terselubung Misi terselubung. ternyata. Artinya gini, kita nggak tahu mereka kedepannya jadi apa, gitu kan. Jadi paling tidak kita ya sedikit membekali mereka beberapa keterampilan yang mungkin nantinya akan berguna bagi mereka. Iya. Apalagi zaman sekarang kan orang, makanya saya sering mendorong anak-anak, kalian cita-citanya jangan terkekang pada yang berseragam, gitu. Jadi guru, jadi Iya. polisi dan sebagainya. Sekarang banyak olahan pekerjaan, gitu kan. Tapi bisa saja nanti mereka menjadi guru. Kenapa? Saya terinspirasi Pak Joko. Oh. Wah, ini. Mungkin Iya. gitu ya. Saya tidak tahu ya, karena ada soft skill tadi, mereka mungkin bisa jadi editor nanti, desain grafis yang mumpuni, atau bahkan mungkin menjadi aktor, Betul. orang-orang sekali. terlibat dalam Iya. pembuatan video film, filmmaker begitu ya. Oke. Yang ternyata itu awal muasalnya dari waktu SMP saya bikin video pembelajaran, waktu SMP saya bikin media presentasi untuk guru saya di bawah bimbingan Pak Iya. Joko. Wah, ini Waduh. kan bangga sekali gitu ya. Baik Pak Joko, terakhir ada harapan Anda atau mungkin sesuatu yang menjadi mimpi Anda misalnya bagi siswa-siswa Anda kah, atau mungkin rekan-rekan kerja kita kah sama guru dalam Oke. rangka bagaimana media ajar atau TIK ini bisa kita terapkan dalam pendidikan. Ya harapan saya sih sebenarnya simpel aja, artinya membuat pembelajaran itu semenarik mungkin, menyenangkan mungkin bagi kita gitu ya, bagi guru dan bagi siswa. Dan salah satunya adalah dengan penggunaan media ajar yang tepat, gitu kan. Karena memang banyak media ajar itu ada, tapi peruntukannya tidak tepat gitu. Nah, jadi memang dunia pendidikan kita sekarang alhamdulillah lebih maju dari yang dulu gitu kan. Dan dengan adanya teknologi pendidikan itu sangat membantu. Gitu. Jadi harapan saya sih teknologi pendidikan itu terus berkembang. Iya, apalagi sumber belajarnya banyak ya. Sumber belajar banyak sekali. Saya yakin Pak Joko ini tidak hanya belajar, ada yang otodidak juga Pak ya. Kebanyakan otodidak malah. Nah, ini membuktikan bahwa sumber belajar untuk TIK itu bisa di mana saja. Nah, untuk guru-gurunya nih Pak, juga nih. Ya, kalau untuk guru-guru sebenarnya tidak ada kata terlambat gitu Pak ya. Tidak ada kata terlambat. Jadi saya punya teman 2 tahun lagi mau pensiun tapi baru mulai belajar membuat video animasi. Gitu kan. Artinya ya umur bukan batasan untuk kita tidak belajar. Nah, itu. Jadi untuk teman-teman di sana yang memang guru-guru, para pendidik, ya teruslah upgrade skill kita gitu kan, tidak ada salahnya kok gitu. Ya. Apalagi seputar teknologi pendidikan. Ya. Untuk pemerintah daerah nih. Waduh. Apa kok waduh sih? Untuk pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Tapin gitu ya, teruslah dukung pendidikan yang berbasis teknologi, support dengan misalkan pengadaan bantuan teknologi gitu ya. Kalau untuk yang sekolah-sekolah, untuk yang sekolah di depan, oke lah, nggak apa-apa, nggak dibantu. Tapi untuk yang di pinggiran, Bapak. Nah, karena memang banyak potensi-potensi kita itu sebenarnya ada di daerah-daerah pinggiran, hanya saja tidak tersentuh oleh bantuan-bantuan dari pemerintah. Ya, mudah-mudahan harapan Pak Joko ini juga mewakili kawan-kawan yang berada di di sekolah-sekolah yang ada tadi di pegunungan kah atau di pinggiran kah yang belum maksimal. Tetapi saya yakin, kita yakin ya, pemerintah daerah akan berupaya untuk membantu. Betul sekali. Kadang mungkin ada skala prioritas dan berbagai macam hal yang membuat mungkin bergiliran dulu begitu ya. Ada skala prioritas. Iya, betul sekali. Baik, Pak Joko, terima kasih banyak atas waktunya. Ini kembali ke rantau atau ini bolak-balik ya? Bolak-balik. Jadi sama seperti waktu di gunung juga.
Sama, saya kalau di rantau masih nginep juga Pak, Nginep di sekolah juga. di sekolah, di mes Tetap ya, masjid. penunggu sekolah ya. Tetap jadi penunggu sekolah. Penunggu sekolah. Juru kunci. Ya kalau tidak ada penjaga sekolah di SMP 1 Rantau bisa menghubungi Pak Joko. Betul, hubungi saya. Wah. Baik sekali lagi, terima kasih Pak Joko. Terima kasih, Sehat Pak. selalu. Salam Amin. untuk kawan-kawan di SMP 1 Rantau. Salam untuk kawan-kawan pendidik yang ada di Kabupaten Tapin ya. Salam hangat dan semoga kawan-kawan tetap semangat untuk memberikan dedikasi yang Amin, terbaik amin, amin, amin. untuk menciptakan generasi terbaik Indonesia. Amin. Lagi terima kasih. Sampai Terima jumpa. kasih. Sehat selalu. Ya, pemirsa dan kawan-kawan sahabat setia BTIKP dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan singkat saya dengan seorang guru yang sangat menginspirasi, Pak Joko dari SMPN 1 Rantau. Semoga apa yang kami perbincangan tadi bermanfaat. Sampai jumpa dengan narasumber hebat berikutnya di podcast Bidik BTIKP Provinsi Kalimantan Selatan. Dadah. Keren, Pak.